alamin. Semoga selalu diberikan kesehatan semua dan selalu diberikan rasa semangat yang luar biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ketua kelas boleh minta tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, setelah berdoa kita lanjutkan dengan absensi kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Dila, Hadir Bu. Aufa, Hadir. Lena, hadir. Hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga terus diberikan rasa semangat dalam belajar. Apakah hari ini anak-anak sudah siap untuk menerima materi? Siap. Sudah bersemangat? Sudah. Coba ibu tes dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Sebelum kita masuk kepada materi, yang masih ingat materi pertemuan kemarin siapa angkat tangan? Iya, apa? Ide pokok. Ide pokok, terus? Saya. Oke, teks boleh. cerita. Oke, bagus. Berarti masih ingat semua ya? Masih. Ya, luar biasa. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, yaitu tentang memahami isi Baca. Oke, nanti masih ada sangkut pautnya ya dari materi yang kemarin. Di sini ibu punya gambar. Coba diperhatikan. Nah, terlihat ya. Kira-kira di gambar tersebut lagi ngapain? Bersih apa? Rumah. Oke. Di situ ada ibu, ada ayah, ada kakak dan juga ada adik. Di sini terlihat ya kalau bahwasanya mereka itu saling bekerja sama dalam membereskan rumah. Nah, kira-kira yang membuat suasana ataupun rumah yang nyaman itu karena apa sih? Apakah harus rumah yang besar dan mewah? Apa lihat coba? Kebersamaan. Oke, bagus. Yang lain? Karena saya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan ide pokok, menemukan pesan moral, dan nanti di akhir bakal buat mind map atau peta konsep dan kita akan galeri wall. Oke. Memahami bacaan. Coba Lena dibaca, memahami bacaan itu apa? Memahami bacaan. Kemampuan menemukan informasi penting, ide pokok, dan pesan moral dari sebuah teks yang dibaca atau didengar. Oke, jadi memahami bacaan itu kemampuan menemukan informasi penting ya. Informasi pentingnya itu bisa berupa tokohnya ataupun pesan moral dari suatu cerita. Di sini ibu memiliki cerita yang cukup menarik anak-anak, yaitu tentang pelita kecil di rumah. Ini ibu bagikan terlebih dahulu. Anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu, ayo. Biar kita lebih fresh dan lebih konsentrasi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Konsentrasi dimulai. Pegang hidung. Pegang lutut. Pelita kecil di rumah. Pagi itu langit tampak cerah. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah jendela rumah kakak. Setelah ibu bacakan tadi dan anak-anak sudah menyimak bacaannya, kira-kira tokoh utama dalam cerita pelita kecil di rumah ini siapa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Oke, siapa? Betul, bagus, good job. Tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang ibu mau membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti berhitung 1, 2, 3, 4, terus 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, dan 4 lagi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mulai dari pojok sini. 1, 2, 3, 4. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibikin peta konsep. Jelas? Jelas. Peta konsep itu gini. Jadi di sini judulnya ya biasanya
Dikasih panah apa itu terserah. Jadi peserta didik berdiskusi untuk menentukan yang dari cerita tadi itu tokoh dalam cerita, sifat tokoh, ide pokok tiap paragraf. Kita lihat ya, boleh bisa dimulai dari sekarang. Silakan dibuat sekreatif mungkin. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Instruksinya itu seperti tadi. Yang menjaga posko pet kosnya itu hanya 2 orang. Nanti yang tugas penjaganya itu siapa? Ngapain? Nggak cuman jaga aja, tapi harus menjelaskan ke temennya yang berkunjung. Bisa dimulai ya anak-anak? Boleh. Oke, boleh silakan langsung kelompok 1 ke kelompok 2. Ayo bisa berkunjung. Mungkin bisa disampaikan yang tadi didapat perwakilan dari kelompok 1 dulu. Ketika galeri book apa aja yang didapat? Yang tokohnya ada yang berat. Sifatnya. Di teman-temannya kayak apa? Cuma rata. Terus sifatnya? Sifatnya nggak ada. Ada yang nggak ada. Oke. Aslinya tokohnya siapa aja? Ada ayah, ibu, dan adik. Sudah jelas ya anak-anak, tadi sudah kita praktek terkait bagaimana cara menentukan ide pokok, terus tokoh-tokohnya, terus pesan moral yang ada dalam cerita gitu ya. Sudah paham semua ya? Ya, coba kita perjelas lagi. Tokoh dalam cerita itu siapa aja? Pesan moral yang anak-anak dapat dari cerita pelita kecil ini apa kira-kira? Yang berani menyampaikan salah satu. Kehangatan rumah bukan berasal dari barang-barang mewah, melainkan dari kepedulian dan kebersamaan setiap anggota keluarga. Bagus. Bertahan untuk sila. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa refleksi yang harus anak-anak lakukan. Yang mau menjawab beberapa pertanyaan ini siapa? Coba perwakilan dari setiap kelompoknya, boleh? Intinya, rumah yang nyaman adalah rumah yang di dalamnya ada kebahagiaan, kebersamaan, kasih sayang, bukan cuma tentang bangunan rumahnya saja, tapi kehangatan dan kebersamaan yang ada di dalam rumah tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Oke, sebelum kita akhiri, silakan persiapkan 1 kertas masing-masing orang. Kita kuis dulu sebentar. Soalnya kan akan langsung saya bacakan dan langsung dijawab, oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Soal pertama, siapakah tokoh utama dalam bacaan pelita kecil di rumah? Langsung dijawab. Sudah kita bahas ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah langsung dikumpulkan di depan. Jangan lagi dong. Sudah semua ya?